sejahtera untuk kita semua. Good morning class, good morning mom and dad. How are you today? I wish you are and your family are fine. With me Miss Mila in tematik muatan SBDP term 2. Selamat pagi anak-anak, selamat pagi mama dan papa yang saya hormati. Bertemu kembali hari ini bersama saya, bersama Miss Mila. Semoga hari ini Miss Mila temui anak-anak peserta keluarga dalam keadaan sehat. Nah, bertemu lagi dalam pembelajaran tematik muatan IPA. Kita masuk pada tema 2. Nah, hari ini kita akan mempelajari mengenai sistem pernafasan. Untuk hari ini Miss Mila akan menjelaskan mengenai sistem pernafasan khususnya pada hewan. Nah, sebelum kita memulai, mari kita awali kegiatan hari ini dengan berdoa. Jadi bismillah, pimpin kalian dalam doa. Mari satukan hati, lipat tangan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami akan memulai kegiatan belajar hari ini. Kiranya Tuhan memberikan kepandaian kepada kami. Berkatilah sekolah kami dan guru-guru kami yang akan mengajar serta orang tua kami. Amin. Oke, tentunya sudah siap ya untuk pembelajaran hari ini. Sehat dan selalu bersemangat. Nah, sebelum memulai, Bu Guru jelaskan, mungkin ada yang tahu apa itu bernafas. Ya, bernafas adalah suatu kegiatan aktivitas menghirup oksigen dan menghembuskan CO2 atau karbon dioksida untuk metabolisme dalam tubuh. Bernafas merupakan salah satu ciri dari makhluk hidup. Seluruh makhluk hidup termasuk hewan dan manusia serta tumbuhan harus melakukan pernafasan. Tujuannya untuk dapat menghirup oksigen yang dapat membantu proses metabolisme yang mengoksidasi makanan menjadi sumber energi bagi aktivitas makhluk hidup sendiri. Nah, untuk alat dan proses pernafasan pada manusia, nanti kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya. Hari ini Miss Mila memutuskan untuk menjelaskan mengenai sistem pernafasan pada hewan. Nah, untuk jenis alat pernafasan serta proses pernafasannya nanti kalian bisa simak dalam video pembelajaran yang Miss Mila berikan. Adapun tujuan pembelajaran kita yaitu anak-anak dapat memahami dan menjelaskan alat-alat pernafasan serta fungsi pada hewan. Jadi setelah pembelajaran ini kalian dapat memahami, menyebutkan dan menjelaskan sistem pernafasan pada hewan. Silahkan untuk menyimak video pembelajaran yang Guru berikan. Kalian catat ke dalam buku catatan materi penting yang Miss Mila berikan, karena materi ini sudah terpapar dalam buku eksis kalian ya pada pembelajaran 1, dan Bu Guru sudah rangkum dan persingkat materinya sehingga memudahkan kalian dalam memahaminya. Silakan disimak anak-anak. Selamat pagi anak hebat. Hari ini Miss Mila membimbing kalian dalam pelajaran sistem pernafasan hewan. Kita mulai dari sistem pernafasan cacing tanah atau vermes. Cacing tanah bernafas dengan kulit. Jadi lendir pada kulit cacing berupaya untuk menjaga kondisi cacing agar tetap berlendir dan basah untuk memudahkan penyerapan oksigen. Darah cacing terdapat hemoglobin yang berfungsi untuk mengikat oksigen. Berikut bagian alur pernafasan cacing. Jadi oksigen atau udara masuk melalui kulit cacing yang selalu basah dan lembab, kemudian diikat oleh darah dan beredar ke seluruh tubuh. Udara keluar berupa karbon dioksida melalui kulit cacing. Bismillah, lanjutkan untuk kedua yaitu sistem pernafasan serangga atau insekta. Serangga bernafas dengan trakea. Trakea adalah sistem tabung yang memiliki banyak percabangan di dalam tubuh. Percabangan dari trakea disebut dengan trakeola. Udara memasuki trakea melalui pori-pori kecil di permukaan tubuh serangga yang disebut dengan spirakel. Contoh serangga, belalang, kumbang, lebah, dan yang lainnya. Berikut alur pernafasan serangga.
Jadi udara masuk berupa oksigen melalui lubang-lubang kecil yang disebut dengan spirakel pada permukaan tubuh cacing. Kemudian pembuluh darah kecil dalam tubuh cacing, kemudian udara masuk atau oksigen masuk ke sel tubuh. Kemudian udara keluar berupa karbon dioksida dikeluarkan melalui spirakel atau celah-celah kecil, lubang kecil, pori kecil pada tubuh serangga. Selanjutnya, sistem pernafasan ikan atau Pisces. Ikan hidup di dalam air, bernafas menggunakan insang. Insang ikan berbentuk lembaran-lembaran, di mana insang dilindungi oleh selaput rangka yang disebut dengan tutup insang atau operkulum. Berikut gambar anatomi insang, di mana insang berupa lipatan-lipatan yang banyak mengandung pembuluh darah. Aliran air masuk ke dalam mulut dan kemudian masuk melalui filamen atau lembaran-lembaran insang. Udara masuk berupa oksigen melalui mulut yang terbuka melalui aliran air. Kemudian mulut kembali menutup, terjadilah pertukaran udara di dalam tubuh ikan, yaitu pada insang. Kemudian udara keluar berupa karbon dioksida. Kemudian insang akan kembali terbuka untuk mengeluarkan karbon dioksida tersebut. Bismillah, lanjutkan untuk sistem pernafasan hewan amfibi, yaitu hewan yang hidup di darat dan di air. Contohnya katak. Katak mengalami metamorfosis. Pada fase kecebong menggunakan alat pernafasan berupa insang. Dan saat katak berfase katak muda bernafas menggunakan kulit dan paru-paru. Permukaan kulit katak selalu basah untuk memudahkan penyerapan oksigen dari udara. Berikut alur pernafasan pada amfibi. Seperti yang Bismillah jelaskan tadi, pada fase kecebong udara masuk melalui insang. Sedangkan pada fase katak dewasa, katak menggunakan alat pernafasan berupa kulit dan paru-paru. Udara masuk berupa oksigen melalui hidung dan kulit, kemudian masuk menuju ke paru-paru. Kemudian udara keluar berupa karbon dioksida melalui hidung dan mulut. Lanjut pada sistem pernafasan pada reptilia. Reptil bernafas menggunakan paru-paru. Jenis reptil yaitu ular, kadal, cicak, buaya, dan biawak. Nah, pada reptil yang berkubang dalam air, contohnya pada buaya, lubang hidungnya dapat ditutup selama menyelam. Jadi terdapat katup, dengan begitu air tidak akan dapat masuk ke dalam paru-paru melalui hidung. Ya, berikut alur pernafasan reptilia. Udara masuk berupa oksigen melalui hidung, kemudian mengalir ke paru-paru atau masuk melalui paru-paru. Kemudian terjadi pertukaran udara, yaitu udara keluar berupa karbon dioksida. Lanjut pada alat dan sistem pernafasan pada burung atau aves. Burung bernafas dengan menggunakan sepasang paru-paru. Burung dilengkapi dengan pundi-pundi udara untuk membantu burung saat terbang. Jadi saat terbang burung tidak menghirup udara yang dihembuskan dan berasal dari kantong udara yang disimpan kemudian dialirkan ke paru-paru. Berikut alur pernafasan pada burung. Udara masuk berupa oksigen melalui hidung, kemudian mengalir ke trakea, ke paru-paru. Kemudian terjadi pertukaran udara di mana udara keluar berupa karbon dioksida dikeluarkan melalui hidung. Saat menghirup udara oksigen beberapa digunakan, kemudian sisanya akan disimpan dalam pundi-pundi udara sebagai cadangan oksigen saat terbang. Bismillah, lanjutkan pada sistem pernafasan pada mamalia. Hewan mamalia bernafas menggunakan paru-paru. Berdasarkan tempat hidupnya, mamalia dibedakan menjadi mamalia darat dan mamalia air. Keduanya sama-sama bernafas dengan paru-paru. Bedanya, mamalia air memiliki katup pada bagian hidungnya yang berfungsi untuk menutup dan mencegah air masuk ke dalam paru-paru saat berenang atau dalam keadaan menyelam di dalam air.
Berikut alur pernafasan pada mamalia. Udara masuk berupa oksigen masuk melalui hidung, kemudian dialirkan menuju trakea, kemudian masuk menuju paru-paru, dan di paru-paru bagian alveolus terdapat pertukaran udara yang kemudian dihembuskan kembali berupa karbon dioksida melalui hidung. Nah, bagaimana anak-anak? Sudah kalian simak tentunya, dan guru harapkan dapat membantu kalian dalam memahami materi mengenai sistem pernafasan pada hewan. Nah, sebagai latihan dan penguatan kalian terhadap materi ini, silakan kalian buka Google Classroom. Bismillah, sudah berikan 5 soal sebagai latihan kalian dan penguatan kalian pada materi ini. Silakan kalian kerjakan, tulis soal dan jawab di buku latihan PRPS IPA kalian, kemudian kirimkan ke Google Classroom. Silakan untuk menyalin materi yang Bismillah berikan, rangkuman yang Bismillah berikan pada video pembelajaran ini, supaya kalian bisa memahami dan membaca kembali di kemudian hari. Sekian yang Bu Guru sampaikan. Terima kasih Mama dan Papa yang sudah selalu setia mendampingi buah hati kita, buah hati Papa dan Mama dalam pembelajaran daring di rumah. Terima kasih anak-anak hebat sudah melaksanakan dan mengikuti kegiatan pembelajaran daring dengan penuh semangat dan sukacita tentunya. Tetap terapkan perilaku hidup sehat, kemudian ikuti protokol kesehatan, dan jangan lupa berdoa dan bersyukur, dan semoga pandemi COVID-19 ini cepat berlalu. Untuk menutup kegiatan hari ini, mari kita satukan hati dalam doa. Kita tutup dengan doa. Terima kasih Tuhan untuk pimpinanmu selama kami belajar hari ini. Terima kasih untuk guru dan orang tua kami yang sudah bekerja sama untuk pembimbing kami dalam belajar hari ini. Tanamkan semua pelajaran yang kami terima sehingga kami dapat menjadi anak yang rajin dan pandai. Amin. Oke, thank you. God bless us. Tuhan memberkati kita semua.